Iya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel TJ44. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut membaca cerita Rahma, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Saya doakan buat teman-teman sehat selalu dan rezekinya semakin berlimpah. Amin. Kak, Hikmah pengen ketemuan. Begitulah pesan singkat yang siang menjelang sore muncul di ponselku di saat aku masih sibuk menyelesaikan beberapa laporan di kantor. Aku melirik ke Rahma sesaat. Rupanya ia juga masih sibuk dengan komputernya. Hikmah, kamu ini masih saja tak bisa pergi dari hidupku. Kemanjaan Hikmah terhadapku memang tak dapat dipungkiri, karena mengingat umurnya yang masih 25 menuju ke 26. Masih butuh kasih sayang, masih butuh perhatian. Namun demikian, aku juga tak pernah lelah mengingatkan kepadanya agar harus tahu waktu dan situasi serta kondisi. Apabila aku sedang di rumah, maka ia wajib untuk tidak menghubungiku lebih dulu. Berbeda jika berada di kantor, silakan saja mengajakku mengobrol, apalagi ketika di kantor aku dan Rahma akan kembali seperti semula, berteman sewajarnya. Apakah aku telah bosan dengan Rahma? Oh, tentu saja tidak. Tak pernah ada rasa bosan terhadapnya, malah yang ada rasa sayang dan ingin memilikinya semakin besar. Tak perlulah aku ceritakan bagaimana hubunganku dengannya sampai sekarang, bagaimana perhatian dia, bagaimana ungkapan rasa terhadapku, bagaimana kemanjaannya kepada aku di saat aku mulai menggodanya, bagaimana ia ngambek ketika keinginannya tak aku turuti. Sungguh menggemaskan banget, bukan menurutku? Jadi semuanya telah cukup membuktikan bagiku jika Rahma bukan hanya sekedar menjadikanku pelampiasan. Dia telah memakai hatinya untuk bersamaku, memakai akal dan pikirannya. Bahkan tak lagi ku dapatkan status-status galau di sosial medianya seperti sebelum aku dekat dengannya dulu. Ada sih, cuman ya status yang hanya menyiratkan kebahagiaan yang ia rasakan. Hohohoho, tentu saja dong kebahagiaan yang ia dapatkan dariku, tentu saja bukan dari Pak Suami. Kembali ke Hikmah. Setelah membaca pesan dari Hikmah, aku berpikir sejenak, mencoba mengingat-ingat apakah aku ada janji dengan Arni atau janji dengan orang lain. Rupanya tidak. Lagian ini masih hari Selasa, jadi belum membutuhkan waktu dariku di rumah seperti hari-hari weekend. Jadi izin untuk lebih lama di kantor menurutku bukanlah masalah besar. Tanpa pikir panjang, aku lalu mengiyakan ajakan Hikmah sekedar melepas rasa rindu. Aku juga jujur merindukannya, just it. Bukan merindukan yang lain. Jauhkan pikiran kalian mengenai kejadian kala itu di puncak lo ya. Sekali lagi aku tekanin, itu tak akan pernah terjadi lagi kawan. Kecuali, sudahlah. Pukul 5 teng, aku bersiap-siap untuk pulang. Arti pulang, arti kata yang sebenarnya bersiap-siap untuk bertemu dengan Hikmah. Rahma sesaat menoleh kepadaku. Aku melempar senyum kepadanya. Mau pulang Kang? Begitu tanya Rahma. Aku tak jawab, malah berjalan mendekat ke meja kerjanya. Matanya lalu melotot dan sempat melirik ke kiri dan kanan. Apakah ada rekan kerja yang akan mencurigai gerak-gerik kami berdua? Setelah semua aman dan terkendali, ia pun kembali menatap ke arahku yang sempat berhenti. Emang kamu mau ketemu dengan Akang selesai kerja? Begitu ujarku sambil melempar senyum jahil kepadanya.
Ia lantas menggelengkan kepala. Meski ia masih memakai nikabnya, tapi aku menyadari senyuman di wajahnya terjadi saat mendengar ucapan alias tawaran manja dariku. "Nanti aja, Neng ada acara musyawarah majelis malam ini," ujarnya. "Oh, ya udah, kalau gitu Akang duluan aja." "Iya, Akang. Salam buat Ardi." Begitu Rahma kemudian. "Sip, akan kusampaikan kalau nggak lupa," balasku lagi sambil melempar senyuman. "Aku duluan ya, Neng. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas Rahma. Aku pun meninggalkannya. Singkat cerita, kini aku bersama Hikmah menikmati makan malam santai di sebuah restoran yang berada di tengah-tengah kota. Aku tak ingin mengambil risiko mengajaknya ke daerah yang dapat dijangkau setidaknya 30 menit lamanya menggunakan motor oleh Rahma maupun Arni. Setidaknya, aku dan Arni tinggal di selatan, Rahma di barat, jadi aku mengambil posisi berada di utara. Tak perlu pula kujelaskan di mana tempat ini, karena menurutku bukan sesuatu yang penting. Hikmah yang makan berusaha sekalem mungkin menikmatinya, karena cara ia makan tentu berbeda dengan cara makan orang biasanya. Ia akan selalu menundukkan kepalanya sedikit ke bawah, lalu menyendok makanannya melalui bawah kain cadarnya. Tak membuka cadarnya, apalagi sampai menunjukkan wajahnya. Tidak sama sekali. Jadi, hanya celah di bagian bawah sampai ke leher yang dapat ia gunakan untuk menyendok makanan dan juga minuman ke mulutnya. Sulit sekali kujelaskan cara dia makan, karena memang jarang ditemukan cara seperti ini di depan umum. Dari bawah cadarnya itulah ia mulai menyendok makanan ke mulut secara amat sangat pelan. Agar tak ada orang lain yang melihat wajahnya, semoga kalian memahami maksudku.